Halo guys, it's me Christine. Welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau sedikit cerita tentang perjalanan hidupku ketika aku di masa terpuruk sekali hingga bisa bangkit kembali. Tapi pertama-tama jangan salfok dengan pipi aku yang sudah besar bengkak. Ini gara-gara kemarin aku demam. Terus aku beli obat untuk demam. Rupa-rupanya aku alergi dengan obat itu. Jadinya dibuatnya itu namanya wajah aku bengkak. Dan ini sudah lumayan kempes. Kemarin ini besar, terus ini juga bengkak, ini bengkak. Nah ini sudah nggak terlalu bengkak lagi. Dan ini masih bengkak, tapi masih bisa dibilang muka saya miring seperti itu. Aslinya saya bukan seperti ini ya guys ya. Jadi aku mau sedikit cerita, mungkin cerita aku ini akan aku lihat di masa yang akan mendatang dan juga bisa menjadi pelajaran buat kalian semuanya bahwa harta di dalam dunia ini sebetulnya itu bukan milik kita, itu hanyalah titipan dari Tuhan kita sendiri. Nah, aku mau sedikit cerita bahwasanya waktu aku di semester 6 kuliah, aku ada niatan buat magang. Nah, rupa-rupanya Tuhan berkehendak lain. Tuhan gak kasih aku izin magang di semester 6. Oke. Terus di semester 7, karena semuanya itu bakalan magang saat itu. Dan itu bukan hari sih, dan itu terakhirnya semester kita buat magang. Kan seperti itu. Nah, aku kumpulin lah duitku, sampailah itu hampir 1,5 juta. Dan itu 1,5 jutanya itu dikirim dari kampung oleh mama aku, dan 1 jutanya itu udah aku simpan dari uang jajan aku selama 1 tahun. Abis itu aku sudah beli sepatu, ibaratnya itu bukan sepatu kayak biasa untuk ke kampus, dan ini sepatu yang ada heelsnya tapi masih dikit, dan itu lumayan banget. Aku masih ingat banget itu hasil dari menabung aku selama 1 tahun juga. Itu harganya 208.000. Habis itu aku prepare juga dengan jas. Kalau kita itu magang, aku berharap bisa lebih rapi, tidak seperti ke kampus. Kalau ke kampus cukup dengan pakai kemeja doang. Kalau ke tempat magang, di dalam benak pikiran aku itu, nah jadi aku mikirnya bahwasanya kalau untuk magang ini aku gak hanya memakai baju yang berkerah ataupun kemeja, tapi aku harus rapi dalam artian harus pakai blazer seperti itu. Oke, ujian yang pertama yang aku dapat yaitu pada saat pembukaan untuk pendaftaran magang di salah satu kantor pengacara ternama. Aku sudah belajar 2 minggu, dan di 2 minggu itu tidur aku tidak cukup karena harus tidur subuh terus belajar 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 kayak gitu. Dan ya, aku tidak masuk. Di situ aku kayak wah banget gitu, kayak sedih banget, sedihnya luar biasa. Oke, aku terima. Abis itu di gelombang pertama yang itu reguler, yang sudah ditentuin kampus, aku berharap bahwasanya masuk ke kantor kejaksaan. Rupa-rupanya gagal. Aku gak bisa di gelombang pertama magang di sana. Padahal aku sudah prepare banget tuh. Nah, di malamnya setelah pengumuman di gelombang pertama aku tidak masuk, malamnya itu duit aku yang 1,5 juta itu ditipu. Aku ditipu pada saat itu, pada malam hari. Aku masih ingat banget di jam 18:35, tepatnya hari Selasa di tanggal 15 bulan 8. Aku masih ingat banget. Di situ aku, oh my god, kenapa semuanya datang bertubi-tubi? Kenapa begini banget hidup aku? Gak ada jalan yang terbuka. Oke, habis itu aku pegang duit hanya 7.000 pada saat itu karena aku tidak. Jadi kejadiannya itu kan di sore hari pada jam 18 sekian sekian. Nah, aku kan pegangnya 7.000, terus aku beli lauk terus makan pada sore itu. Nah, untuk besoknya aku mesti pergi ke kampus buat bimbingan ke PS aku. Di besoknya itu aku udah gak pegang duit sama sekali, hanya minum air putih. Habis itu aku pergi ke kampus, aku bimbingan tepatnya di jam 11. Sampai jam 11 aku belum makan. Terus habis bimbingan
aku beranikan diri aku buat minjem ke PS aku, dimana PS aku ini merupakan seorang profesor, merupakan wakil rektor di universitas aku. Terus aku minjamnya 50.000. Nah setelah itu beliau menanya aku, kenapa kamu kayak gini apa segala macam. Terus aku ceritakan ke mana kejadiannya. Abis itu beliau memberikan aku duit 100.000, dan itu katanya nggak usah dibayar, itu sebagai uang jajan wajah dari ibu. Dan disitu aku happy banget sambil nangis terharu. Terus aku dipeluk sama ibu itu kan. Habis itu aku pergi langsung ke rumah makan, terus makan. Dan itu aku irit-irit duitnya yang 100.000 itu. Dan tidak disangkanya lagi Tuhan kasih solusinya semuanya, dimana magangnya, dimana aku harus magang di semester 7 itu, Tuhan kasih solusi. Aku dibuatnya di gelombang kedua magang di kantor kejaksaan negeri. Terus yang kedua, aku bisa sempro dengan waktu terbilang cukup cepat buat semester aku ini, sementara teman-teman belum dan aku sudah gitu. Hal-hal yang luar biasa dimana aku lebih bersyukur bahwasanya tanpa duit aku juga belum mati, tanpa duit aku bisa juga di sini. Tuhan gak bakalan aku kelaparan, Tuhan gak bakalan bikin aku mati, Tuhan bakalan melindungi aku. Di situ aku bangun lagi hubungan intens dengan Tuhan, dimana aku berdoa, dimana aku lebih bersyukur sekali. Dulu aku gak pernah pegang duit di bawah 1 juta. Itu 1 juta harus ada buat jaga-jaga di ATM aku. Seperti yang aku udah bilang di awal, bahwasanya ada tabungan aku 1 juta itu mesti ada di ATM aku. Dan sekarang ATM aku rusak, dan juga duit aku nggak ada sama sekali, tapi Tuhan kasih tunjuk kemana jalannya. Dan sampai saat ini aku happy banget buat jalanin. Bahkan ketika aku punya uang 50.000, terus ada teman yang minjam 25.000, sekalipun dia itu berbohong untuk aku, sekalipun dia itu tidak untuk makan tapi dia berbohong seperti itu, aku bakalan kasih bagi dua, 25.000 dengan dia, 25.000 lagi dengan aku. Jadi sekarang aku se-enjoy itu. Bahkan aku berpasrah diri, bahwasanya aku berpasrah diri banget. Tuhan, kalau kamu mau ambil nyawa aku, it's okay, ambil saja, aku sudah siap. Tapi sebelum kamu ambil nyawaku Tuhan, bolehkah engkau membantu aku agar hidupku lebih bermanfaat lagi dengan orang lain? Karena aku mikirnya seperti itu sekarang, dan bahkan untuk masa depan aku sekarang itu aku tidak khawatir lagi, karena aku tahu Tuhan bakalan kasih tunjuk, Tuhan bakalan kasih aku makan. Karena burung yang tidak bekerja saja Tuhan kasih makan, apalagi aku seorang manusia. Jadi sekarang ini aku lebih membangun hubungan lebih intens dengan Tuhan. Bahkan pada saat itu tidak dilupakan juga bahwasanya aku sudah kehilangan duit. Aku tidak masuk di gelombang pertama untuk masuk ke kantor pengacara. Terus ketiga, aku diputusin pacar aku. Terus keempat, aku ada feeling bahwasanya pacar aku itu selingkuhin aku. Bertubi-tubi sekali cobaan yang datang ke aku, tapi aku sampai sekarang masih bisa bertahan. Itu bukan karena kekuatan aku sadar bahwasanya Tuhan itu baik banget. Tuhan itu gak membiarkan aku terpuruk, dan tidak hanya membiarkan aku dalam keadaan sedih. Di balik kesedihan pasti ada pelangi yang sangat indah sekali. Yang aku minta Tuhan kasih lebih. Jadi untuk saat ini, kalau memang rencanaku Tuhan menghancurkan aku, lebih baik engkau hancurkan rencanaku Tuhan, biar rencanaku itu tidak terlebih dahulu menghancurkan aku. Aku berpasrah banget seperti itu. Jadi dengan video ini mungkin beberapa tahun lagi, atau saat aku nanti sudah menikah atau bahkan punya anak, punya cucu, aku bakalan lihat
dan flashback lagi ke masa-masa aku sekarang ini, bahwasanya aku pernah terjatuh sejatuh-jatuhnya di sini. Jadi demikian dulu video aku. Semoga bermanfaat dan juga motivasi buat teman-teman semuanya, bahwasanya dunia ini tidak ada apa-apanya. Dunia ini hanya bersifat sementara. Mari dekatkan dengan Tuhanmu sendiri. Aku yakin apapun agama kita masing-masing, pasti yang diajarkan itu adalah yang terbaik. Aku harap kamu juga seperti itu, lebih bersyukur lagi atas hidup kamu, lebih menikmati lagi dengan waktumu. Waktumu tidak pernah telat, waktumu tepat pada waktunya, hidupmu tepat pada waktunya. Oke? Semangat!